Di usia senja, yang dibutuhkan seorang ibu bukanlah harta, bukan juga rumah mewah atau hadiah besar. Yang ia cari hanyalah satu hal, kebersamaan yang tulus dari anak dan cucu tercinta. Tapi bagaimana jika cinta itu malah dianggap beban? Bagaimana rasanya ketika niat baik seorang nenek yang ingin menemani cucunya tumbuh besar justru dibalas dengan satu kalimat? Kalimat dari menantu yang membuat hatinya hancur. Apa isi kalimat itu? Dan mengapa sang ibu memilih diam-diam pergi? Membawa serta luka, tapi juga harga dirinya. Kisah nyata ini akan membuka mata kita bahwa dalam cinta keluarga, kadang kita harus belajar melepaskan, bukan memaksa. Sampai akhir video ini, kamu akan tahu bahwa hidup mandiri di usia tua bisa jadi pilihan paling bijak. Selamat datang di channel Cahaya Usia Tua, tempat di mana setiap kisah menjadi pelajaran hidup. Jika kamu merasa tersentuh, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita terus bisa berbagi cerita yang menyentuh hati. Namaku Bu Nur Hayati. Usia sudah 66 tahun dan aku tinggal sendirian di sebuah rumah tua peninggalan almarhum suamiku di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Rumah itu bukan rumah mewah, tapi setiap sudutnya penuh kenangan. Dindingnya merekam tawa anakku saat kecil. Halaman belakang pernah jadi di tempat kami menjemur beras dan pohon mangga di depan rumah itu. Dulu suamiku sendiri yang menanamnya. Suamiku meninggal dunia saat anak kami Rino baru masuk SMA. Sejak itu, aku menjadi ibu sekaligus ayah. Aku menjahit baju tetangga, kadang bantu masak di hajatan, apapun asal halal dan bisa buat bayar sekolah Rino. Alhamdulillah, Rino anak baik. Ia belajar dengan tekun, dapat beasiswa, dan akhirnya diterima di universitas negeri ternama di kota besar. Aku bangga padanya. Bertahun-tahun hidup hemat, aku berhasil menabung sedikit demi sedikit. Ditambah uang pensiun dari almarhum suami dan sedikit warisan tanah yang kujual, aku kini punya tabungan sekitar 250 juta rupiah. Uang itu tadinya ingin kusiapkan buat masa tua, atau mungkin suatu hari untuk Rino kalau dia butuh. Beberapa tahun terakhir, aku memang hidup sendiri. Tetangga banyak yang pindah ke kota. Anak-anak mereka bekerja di Jakarta, Bandung, atau luar negeri. Rumah-rumah jadi kosong, sunyi. Setiap kali lebaran, rumahku ramai. Tapi setelah itu, kembali sepi. Lalu suatu hari, saat tahun baru Islam kemarin, Rino menelepon. Katanya, dia dan istrinya, Nisa, ingin pindah rumah karena kontrakan mereka sempit, apalagi sejak anak mereka, cucuku Adit, mulai sekolah. Tapi harga rumah di kota tinggi. Uang muka rumah masih kurang. Saat itu, aku terdiam. Dalam hatiku, muncul satu gagasan. Mengapa aku tidak bantu mereka saja? Bukankah uang yang kutabung itu memang untuk keluarga? Dan lebih dari itu, mungkin aku juga bisa ikut tinggal bersama mereka. Menemani cucu, membantu jaga rumah, dan hidup lebih dekat dengan keluargaku sendiri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku membayangkan sarapan bersama cucuku, menemaninya mengerjakan PR, memasak makanan kesukaannya, menyambut Rino dan Nisa pulang kerja dengan meja makan penuh kehangatan. Hari berikutnya, aku mulai mengemas barang. Aku masukkan tabungan dalam buku rekening ke dalam koper bersama pakaian ganti dan sepasang sandal bersih. Perjalanan ini bukan sekadar pindah rumah. Ini adalah perjalanan penuh harapan. Harapan untuk kembali merasakan kehangatan keluarga yang selama ini hanya bisa kurindukan. Aku naik bus menuju Jakarta. Sepanjang jalan kulihat sawah berganti menjadi gedung, kampung menjadi kompleks. Hatiku berdebar-debar. Di pikiranku hanya satu hal, keluarga. Sesampainya di terminal, Rino sudah menungguku. Dia terlihat lelah, tapi tetap tersenyum dan membantuku membawa koper. "Ibu capek ya? Ayo kita pulang," katanya. Sampai di rumah mereka, sebuah apartemen kecil di ujung gang kota, Nisa menyambut dengan senyum sopan. "Ibu, selamat datang," katanya. Senyumnya hangat, tapi aku bisa merasakan sedikit keraguan di balik suaranya. Tapi aku mengabaikannya. Mungkin hanya perasaanku saja. Malam pertama aku tidur di sofa ruang tamu. Tidak apa-apa, pikirku. Ini hanya sementara. Nanti kalau rumah baru sudah dibeli, aku bisa punya kamar sendiri. Yang penting aku bersama mereka sekarang. Hari-hari pertama tinggal bersama keluarga Rino terasa seperti berjalan di atas kaca. Cantik tapi rapuh. Aku bangun pagi-pagi sekali, seperti kebiasaanku di kampung. Jam 5 subuh aku sudah di dapur, memasak bubur ayam dan menumis sayur untuk sarapan. Saat Nisa bangun dan melihat meja sudah penuh hidangan, dia tersenyum sopan. "Wah, ibu repot-repot banget. Harusnya ibu istirahat saja," katanya sambil duduk di meja makan. Suaranya halus tapi terasa menjaga jarak. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu sudah terbiasa bangun pagi. Kalau tidak masak, badan malah pegal semua," jawabku sambil tersenyum. Rino pun duduk dan memuji masakanku.
Ini baru bubur ayam yang enak. Aku jadi ingat waktu kecil, katanya sambil menyendokkan makanan ke mangkok. Aku tersenyum lebar. Setidaknya aku merasa berguna. Namun saat makan selesai, Nisa segera membereskan meja dan mencuci piring sendirian. Ibu biar duduk saja ya, biar saya yang bereskan, katanya sambil buru-buru membawa piring. Aku hanya bisa mengangguk. Di kampung kalau makan bersama, cuci piring pun ramai-ramai. Tapi di sini berbeda. Hari-hari berikutnya, aku mulai sadar kalau rumah ini memang bukan duniaku. Apartemen kecil ini hanya punya 2 kamar. Satu untuk Rino dan Nisa. Satu lagi untuk Adit, cucuku. Aku tetap di sofa ruang tamu. Sofa itu keras. Dan tiap malam aku harus membuka selimut tipis dan bantal kecil yang kubawa dari rumah. Aku takut membuat suara, takut mengganggu. Pernah suatu malam aku bangun ke kamar mandi, tak sengaja menjatuhkan sendok yang kubawa untuk minum obat. Suara kecil itu saja membuat pintu kamar terbuka. Nisa melongokkan kepala, matanya masih mengantuk. "Ibu ada apa?" tanyanya. Aku buru-buru menjawab, "Tidak apa-apa, sendok jatuh." Dia mengangguk lalu kembali masuk kamar. Tapi sejak itu, aku makin berhati-hati. Terlalu hati-hati. Aku ingin membantu. Tapi rasanya semua yang kulakukan seperti mengganggu. Saat aku ingin menjemput Adit pulang sekolah, Nisa berkata, "Sudah biasa dijemput mobil sekolah, Bu. Lagi pula Adit sudah terbiasa dengan jadwalnya." Saat aku ingin mencuci baju, dia berkata, "Nggak usah repot, Bu. Kami biasa laundry." Setiap niat baikku selalu dijawab dengan sopan, tapi juga penolakan. Aku mulai merasa tidak dibutuhkan. Tapi aku tidak menyerah. Aku pikir mungkin mereka hanya perlu waktu. Jadi aku tetap memasak, tetap menyapu lantai, tetap menyapa cucuku setiap pagi. Setiap kali Adit memelukku, rasanya seluruh tubuhku hangat. "Amah, temenin aku main yuk," katanya. Aku tersenyum memeluknya erat. Amah selalu mau, jawabku. Namun, bahkan Adit pun mulai berubah. Suatu hari setelah makan malam, ia bertanya padaku, "Amah, nanti pulangnya kapan?" Aku terdiam. Belum sempat menjawab, Nisa menyahut dari dapur. "Adit, Amah cuma tinggal sebentar. Nanti kalau rumah baru sudah jadi, Amah pulang ya." Aku hanya tersenyum, mengangguk pelan. Tapi di dalam hati ada retakan kecil yang terasa makin dalam. Malam itu aku berbaring di sofa, tidak bisa tidur. Aku mendengar suara dari kamar, samar-samar. Rino dan Nisa berbicara. Aku tak ingin menguping, tapi suara mereka cukup jelas terdengar. Dan saat aku mendengar kalimat itu, jantungku berhenti sejenak. "Sayang, aku tahu ibumu niatnya baik. Tapi kalau dia terus tinggal di sini, aku merasa ruang gerakku terbatas. Aku capek harus selalu jaga sikap. Aku ingin rumah jadi tempatku istirahat, bukan harus berhati-hati terus." "Aku ngerti," jawab Rino pelan. "Tapi dia hanya ingin dekat sama Adit. Dia sudah tua. Dia cuma pengen merasa dibutuhkan." "Tapi ini rumah kita. Dan aku pengen kita yang atur ritmenya, bukan ibumu," jawab Nisa. "Lagi pula, uang 250 juta itu sudah cukup bantu DP rumah. Setelah itu, dia bisa pulang kan?" Aku memejamkan mata. Tanganku gemetar menggenggam selimut. Rasanya seperti digempar, tapi tak ada suara. Tak feel itu dalam. Subuh itu aku terbangun lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap dan seluruh apartemen masih terlelap. Aku duduk diam di sofa, memandangi langit-langit yang temaram. Di atas meja kecil, buku rekening tabunganku tergeletak rapi, di sebelah koper yang belum sepenuhnya dibuka sejak aku datang. Aku menyeduh segelas teh panas. Tangan masih gemetar, tapi pikiranku sudah bulat. Tidak perlu drama, tidak perlu air mata. Aku hanya ingin pergi, dengan tenang, tanpa menyusahkan siapa-siapa. Aku menulis selembar catatan kecil. "Rino dan Nisa, ibu pulang dulu ke rumah. Uang ini untuk kalian, sebagai awal rumah baru kalian. Jaga Adit baik-baik. Ibu tidak marah, hanya ingin kembali ke tempat yang membuat ibu bisa bernapas lega. Ibu baik-baik saja. Jangan khawatir. Wassalam, Ibu." Kertas itu kulipat rapi, kutaruh di bawah buku rekening, di atas meja makan. Kupastikan semua barangku sudah masuk ke koper. Selimut dan bantal kecil yang kupakai selama ini, kulipat rapi dan kembalikan ke tempat semula. Sebelum keluar, aku berdiri sejenak di ruang tamu. Kulihat dapur, kulihat foto Adit di dinding, kulihat pintu kamar yang tertutup rapat. Dalam hati aku berkata, "Terima kasih untuk segalanya, tapi ini bukan rumahku." Aku keluar pelan-pelan, menutup pintu tanpa suara. Udara pagi masih dingin. Di ujung gang, aku memanggil ojek online. Dalam perjalanan menuju terminal, aku tidak bicara banyak. Hatiku campur aduk, tapi entah kenapa, juga terasa ringan. Di dalam bus antar kota, aku duduk dekat jendela. Mobil mulai bergerak perlahan, meninggalkan Jakarta yang padat. Bangunan tinggi berganti menjadi ladang, lalu sawah, lalu pegunungan kecil yang familiar. Aku menghela napas panjang. Kali ini bukan karena lelah, tapi karena lega.
Sesampainya di rumah, aku langsung membuka jendela lebar-lebar. Udara desa menyapa seperti teman lama. Aku berdiri di dapur, menyalakan kompor tua. Ku buat teh lagi, kali ini untuk diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku mulai membongkar lemari. Ku periksa satu persatu baju lama, kasur tua, perkakas dapur yang sudah berkarat. Ku panggil anak tetangga untuk bantu buang barang yang tak terpakai. Lalu aku mulai membersihkan rumah, mengecat tembok, mengganti tirai. Setiap hari aku sibuk, tapi bukan sibuk untuk orang lain. Aku sibuk untuk diriku sendiri. Dan itu terasa luar biasa. Suatu sore, aku berjalan ke balai desa, bertanya apakah ada kegiatan untuk lansia. Petugas menyambut ramah. Ada, Bu. Kita punya senam pagi, kursus menulis Arab, kelas tablet, dan kelompok ibu-ibu baca Quran. Aku tersenyum. Boleh saya ikut semuanya? Hari-hari berikutnya berjalan seperti lembaran baru dalam hidupku. Setiap pagi aku bangun dengan semangat yang berbeda. Bukan lagi karena harus memasak untuk orang lain, bukan karena ingin menyenangkan siapa-siapa, tapi karena aku mulai senang menjadi diriku sendiri. Senin dan Kamis aku ikut senam pagi di lapangan dekat balai desa. Kami para lansia, nenek-nenek, beberapa kakek juga ada, bergerak mengikuti irama musik dangdut pelan. Badan memang kaku, tapi hati jadi ringan. Setelah itu kami duduk minum teh, bercanda, saling cerita anak cucu, dan saling menguatkan. Selasa aku ikut kelas tablet. Ya, aku belajar pegang teknologi. Anak tetangga, Sari, yang duduk di SMA, dengan sabar mengajariku cara pakai aplikasi Line, bagaimana kirim foto, dan bagaimana ikut grup ibu-ibu Quran. Awalnya bingung, tapi lama-lama aku bisa juga. Aku bahkan bisa video call sama teman lamaku yang pindah ke Kalimantan. Rabu aku ikut kursus kaligrafi. Tangan sudah bergetar, mata tidak setajam dulu, tapi setiap kali ujung kuas menyentuh kertas dan membentuk huruf-huruf Allah yang indah, ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Kamis sore aku ikut pengajian kecil di masjid dekat rumah. Kami membaca surah Yasin bersama, lalu saling mendoakan. Aku duduk di pojok ruangan, merasa kecil tapi hangat. Akhir pekan biasanya aku sibuk di dapur. Aku mulai masak lagi, bukan untuk keluarga yang mungkin merasa terganggu, tapi untuk diriku sendiri, dan untuk tetangga-tetangga yang kadang mampir. Nasi kuning, sayur asem, tahu isi, bahkan sambal terasi. Semua kembali ke dapurku yang dulu sunyi. Kini penuh aroma dan suara tawa. Dan suatu hari, aku memutuskan membeli sofa baru. Bukan karena yang lama rusak, tapi karena aku ingin perubahan. Aku cat tembok ruang tamu dengan warna hijau saige yang menenangkan. Aku juga beli rak buku dan menyusun kembali koleksi lama, buku resep, majalah wanita, dan beberapa tafsir Al-Quran. Rumah yang dulu sepi, kini terasa seperti rumah lagi. Tapi bukan karena ada banyak orang, justru karena aku mulai mengisi ruang-ruangnya dengan versiku sendiri. Ada malam-malam ketika aku duduk sendiri di teras sambil minum teh hangat memandangi bintang. Dulu aku selalu berharap ada suara cucu, suara anak. Kini aku menemukan keheningan yang tak asing, bahkan menenangkan. Aku mulai menulis lagi di buku tulis kecil yang kubeli dari warung. Kutulis apa saja, resep, cerita masa muda, doa-doa yang aku sukai. Dan tanpa kusadari, aku mulai tersenyum lebih sering. Hari itu adalah hari Ahad. Matahari bersinar cerah, angin berhembus pelan melewati celah jendela yang terbuka lebar. Aku baru saja selesai menyapu halaman dan menggantung pakaian yang baru dicuci di tali jemuran. Di dapur, wajan masih hangat setelah kupakai menggoreng tahu isi. Hari itu kupikir akan seperti hari-hari lainnya. Tenang, sederhana, dan cukup. Tapi kemudian, pintu pagar diketuk. Tok, tok. Aku menyeka tangan di celemek dan berjalan ke depan. Ketika membuka pintu, aku terdiam. Rino berdiri di sana, sendirian. Dia memakai baju santai, membawa ransel kecil di punggung. Wajahnya tampak ragu-ragu, seperti anak kecil yang pulang sekolah dan lupa mengerjakan PR. Aku menatapnya. Jantungku berdegup pelan, tapi berat. Kamu? Hanya itu yang keluar dari mulutku. Dia mengangguk pelan. Ibu, aku pengen ketemu ibu. Aku membukakan pintu, mempersilakannya masuk tanpa banyak bicara. Di ruang tamu, dia duduk di sofa baruku. Sofa yang aku beli dengan uangku sendiri, yang kugunakan untuk duduk membaca buku atau menerima tamu dari kelompok pengajian. Dia memperhatikan sekeliling, matanya menelusuri tembok yang sudah dicat baru, rak buku, dapur yang rapi. Rumahnya berubah banyak ya, Bu? Katanya mencoba tersenyum. Lumayan. Kalau ada waktu, diberesin saja pelan-pelan. Biar terang, jawabku sambil berjalan ke dapur, membuatkan teh. Dia menerima cangkir dari tanganku dengan hati-hati, seperti takut menumpahkannya. Kami duduk berdua dalam diam yang panjang. Ibu, tentang uang itu, katanya akhirnya. Aku mengangkat tangan menghentikannya. Tidak usah dibicarakan. Sudah aku relakan.
Kalian butuh dan ibu senang bisa membantu. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Dia menunduk lama sekali. Aku sebenarnya sering pengen telepon ibu. Tapi aku nggak tahu harus bilang apa. Aku malu. Aku tahu ibu dengar semua yang kami bicarakan malam itu. Aku tidak menjawab. Tidak perlu. Waktu sudah menjawab semuanya. Ibu hidup sendiri, tapi bisa kelihatan lebih tenang, lebih damai, katanya pelan. Aku menatapnya, lalu berkata, dulu ibu pikir satu-satunya cara untuk dekat dengan keluarga adalah dengan tinggal bersama. Tapi sekarang ibu paham, kadang yang paling dibutuhkan bukan keberadaan, tapi kebebasan. Bagi ibu dan bagi kalian juga. Rino mengangguk. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tidak menangis. Itu cukup. Beberapa hari kemudian, pintu rumahku diketuk lagi. Kali ini Nisa yang datang, dan dia membawa Adit bersamanya. Waktu melihat mereka berdiri di depan pagar, aku sejenak merasa seakan dunia berhenti bergerak. Tapi Adit langsung berlari memelukku. "Amah," teriaknya. Aku mengangkat tubuh kecilnya mencium pipinya. Hangatnya tubuh cucuku membuat seluruh keraguan di hatiku runtuh. Di dalam rumah, Nisa memandang sekeliling dengan mata yang berbeda. Dia memperhatikan meja makan yang rapi, dapur yang terang, dan tanaman di jendela. "Rumah ibu bagus sekali, seperti tempat yang menenangkan," katanya. Aku menuangkan teh. Kami duduk bertiga di ruang tamu. Adit sibuk dengan buku mewarnainya. "Bu," Nisa membuka suara. Suaranya pelan tapi jujur. "Waktu itu, saya salah. Saya terlalu takut hidup saya terganggu sampai lupa bahwa ibu juga punya perasaan. Saya minta maaf." Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap matanya. Tidak ada kepura-puraan di sana. "Saya baru benar-benar mengerti setelah jadi ibu," lanjutnya. "Tahu rasanya khawatir, ingin dekat sama anak, ingin tetap dibutuhkan, tapi juga butuh ruang untuk diri sendiri." Aku mengangguk. "Kita semua belajar, Nak. Ibu juga dulu keras kepala, merasa karena punya uang, punya hak untuk ikut. Tapi ternyata kehadiran tidak bisa dipaksakan. Harus lahir dari penerimaan." Mata Nisa berkaca-kaca. Tapi dia semua view basa-basi api hap tulus. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, sesuatu mulai berubah. Rino sering mengirim pesan menanyakan kabarku. Kadang mengirim foto Adit saat di sekolah. Kadang hanya sekadar, "Bu, sehat ya?" Sesekali, dia datang ke rumah tanpa membawa beban, tanpa merasa bersalah. Hanya datang sebagai anak yang rindu ibunya. Nisa juga berubah. Dia mulai mengajakku bertemu di pasar jika aku bilang sedang belanja. Kadang dia mengajak Adit datang ke rumah, hanya untuk makan siang dan ngobrol. Tidak ada ketegangan. Tidak ada batas-batas kaku seperti dulu. Kami tertawa, bercerita, dan saling mendengarkan. Satu hari, Rino mengabari bahwa mereka baru saja membeli rumah baru. Kali ini tidak terlalu jauh, hanya satu kompleks perumahan di sebelah desaku. "Sengaja kami cari yang dekat, Bu," katanya. "Biar lebih mudah kalau ingin saling mengunjungi, tapi tetap punya ruang sendiri." Aku hanya tersenyum. Dalam hati, aku paham bahwa itu adalah bentuk kasih sayang versi mereka. Memberi ruang, tapi tetap hadir. Beberapa bulan kemudian, mereka membantu mencarikan kontrakan kecil untukku. Hanya beberapa menit naik sepeda dari rumah mereka. Rumah kontrakan itu sederhana tapi lengkap. Ada kamar tidur kecil, dapur bersih, dan teras mungil tempat aku bisa menanam bunga. Aku menatanya seperti rumah impian. Di dapur, aku memasang rak bumbu yang rapi. Di kamar tidur, aku menempel foto-foto perjalanan bersama teman-teman senam. Di ruang tamu, aku menaruh meja kecil dan satu vas bunga. Di dinding ada kalender dengan catatan harian, jadwal pengajian, jadwal kelas tablet, dan hari khusus untuk makan siang bersama Adit. Setiap akhir pekan, Adit sering datang sendiri. Ia suka suasana rumahku yang tenang. "Di sini enak, Amah. Bisa baca buku, bisa makan tahu goreng, Amah," katanya sambil menggigit cemilan kesukaannya. Kadang dia tidur siang di sini, memakai selimut kartun yang khusus kubelikan untuknya. Saat malam, kami duduk di teras, memandangi bintang, dan aku membacakan dongeng atau cerita Nabi yang lembut. Nisa tak lagi ragu. Kadang ia bahkan menitipkan Adit saat ia dan Rino harus pergi berdua. Aku tidak lagi merasa sebagai orang yang menumpang. Aku adalah bagian dari mereka, tapi dengan bentuk yang lebih sehat. Hubungan yang tidak menuntut, tidak memaksa, tapi saling menghormati. Suatu malam, saat Rino menjemput Adit, ia duduk di ruang tamu dan memandangi sekeliling. "Ibu sekarang hidup lebih bahagia ya?" tanyanya tiba-tiba. Aku menatapnya dan menjawab pelan, "Iya, karena ibu sekarang hidup bukan demi diterima, tapi demi merasa cukup." Dia terdiam sebentar lalu berkata, "Aku bersyukur ibu pergi malam itu. Kalau ibu tetap tinggal, mungkin kami tidak akan pernah belajar." Aku tersenyum. Kadang kepergian itu bukan bentuk menyerah, tapi bentuk mengajarkan. Musim hujan mulai tiba.
Setiap pagi, embun menempel di kaca jendela kecil kontrakanku. Di meja makan mungil, aku menyeduh teh hangat sambil membaca pesan dari Adit. "Amah, aku dapat nilai status di ulangan Pak Ai. Amah bangga kan?" Aku tersenyum, mengetik balasan dengan jemari yang sudah tak secepat dulu. "Amah selalu bangga, nak. Tapi lebih bangga lagi karena kamu rajin dan jujur." Sejak beberapa bulan terakhir, hidupku berjalan stabil. Tapi bukan stabil karena diam. Justru karena ada gerak yang teratur. Aku sudah tidak berharap mereka datang setiap hari. Tapi ketika mereka datang, itulah momen yang benar-benar kuapresiasi. Rino kini sering membicarakan pekerjaannya padaku. Tentang proyek yang rumit, tentang atasan yang menyebalkan, tentang rekan kerja yang menyenangkan. Nisa pun tak canggung lagi mengirim pesan menanyakan resep tahu bacem atau sambal ijo. Bahkan, kadang dia datang hanya untuk makan siang sambil membawa kue kecil dari toko langganannya. Kami tidak tinggal serumah, tapi kami hadir satu sama lain. Dan itu cukup. Lebaran kali ini terasa berbeda. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak menyiapkan makanan untuk menyenangkan tamu atau menyibukkan diri agar tidak merasa sepi. Aku menyiapkannya dengan tenang, sambil bersenandung lagu-lagu lawas. Karena aku tahu, mereka akan datang. Bukan karena harus, tapi karena ingin. Ketika Adit masuk rumah sambil berteriak, "Amah, rumah Amah wangi banget. Aku bawa PR loh." Aku merasa lengkap. Kami makan bersama. Tidak ada percakapan basa-basi. Tidak ada ketegangan. Rino mencuci piring, Nisa mengelap meja, Adit memelukku sebelum tidur siang di kasur kecil yang sudah lama kutata khusus untuknya. Malam itu aku duduk di teras sendirian, tapi tidak merasa sendiri. Bintang-bintang muncul malu-malu di balik awan. Angin malam membawa suara jangkrik dari sawah. Di dalam hati aku berbisik. Ternyata untuk dicintai tidak harus tinggal bersama. Untuk dihormati tidak harus memaksa. Dan untuk merasa bahagia tidak harus sempurna. Beberapa minggu kemudian, di acara komunitas lansia di Balai Desa, kami diminta menuliskan satu hal yang paling kami banggakan di usia tua. Sebagian menulis, punya cucu pintar, anak sukses, masih kuat puasa penuh. Tapi aku menulis, akhirnya aku bisa melihat diriku bukan hanya sebagai ibu atau nenek, tapi sebagai seorang manusia yang punya hak memilih, menentukan, dan menikmati hidupnya sendiri. Kini, setiap pagi aku menyiram bunga di jendela dengan tenang. Setiap akhir pekan, aku menyiapkan cemilan untuk Adit. Kadang kami jalan-jalan ke taman, kadang hanya membaca buku bersama. Aku tidak lagi merasa menjadi beban, dan mereka tidak lagi merasa harus menjagaku. Kami tumbuh bersama, tapi tidak saling membebani. Mungkin inilah yang dinamakan kedewasaan dalam keluarga. Saat kita bisa saling sayang, tapi juga saling memberi ruang. Dan aku sadar, hidup di usia senja bukan tentang mengakhiri, tapi tentang memulai lagi. Dengan cara yang lebih jujur pada diri sendiri. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu juga pernah mengalami fase hidup seperti Bu Nur Hayati? Apakah kamu lebih memilih tinggal bersama anak atau membangun hidup mandiri di usia tua? Bagikan ceritamu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk cerita kehidupan yang lebih menyentuh lainnya. Dan jika kisah ini menyentuh hatimu, kirimkan ke orang yang kamu cintai. Mungkin mereka sedang butuh mengerti. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana usia bukan batas, tapi justru pintu menuju hidup yang lebih utuh.